Kali ini saya ingin membuat podcast tentang pembahasan tokoh-tokoh Indonesia, yaitu tokoh Muhammad Natsir. Oke guys, sekarang saya akan mengundang bintang tamu kami, yaitu ada Januar dan Maksi. Silakan. Oke guys, nama saya Jangan dulu. Jadi saya maafin ya Abu kali usaha sama. Ya, Minta maaf dulu. Maafin ya Bu. Maafin ya Bu. Ayo. Saya di sini Januar di dalam dari kelas 12 C1. Mek. Saya Mas Muhammad Zalki dari 12 C1. langsung saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh Muhammad Natsir. Ya. Yang pertama itu ada latar belakangnya ya. Saya jelasin dulu sini sedikit. Jadi Muhammad Natsir lahir pada 17 Juli tahun 1908 di Alahan Panjang, Sumatera Barat. Dan sejak muda telah menunjukkan minat yang besar pada dunia politik dan agama. Latar belakang pendidikannya pun sangat mendukung kecintaannya pada ilmu agama dan perannya di kancah politik nasional. Natsir menempuh pendidikan dasar dan menengah di sekolah Belanda yang memberinya wawasan luas untuk menangkap pandangan barat yang kritis. Di sisi lain, Natsir juga mendalami pendidikan Islam yang memperkuat keyakinannya terhadap pentingnya nilai-nilai agama dan kehidupan masyarakat. Oke, kalian gimana? Udah ngerti belum apa yang tadi udah saya bahas nih? Ya pokoknya intinya yang tadi kamu bahas tuh ada ini kan kayak latar belakang dari Muhammad Natsir apa aja, perkenalan dia kayak gimana. Cuman saya belum tahu nih Muhammad Natsir tuh dulunya seorang apa seorang apa gitu maksudnya. Muhammad Natsir belum menjadi kayak sekarang seperti di cerita kita yang akan kita bahas. Kalau balik ini, Oh, benar. bentar ya guys. Ini bakal nanya nih guys. Nih kamu jawab. Bagaimana pendidikan dan awal karir Muhammad Natsir? Jadi kamu bergantian ya Maksi ya. Oke, jadi pendidikan awal Muhammad Natsir itu pendidikan formal Natsir dimulai dari HIS yang bisa disebut dengan Holland's Island School Apa tuh? yang memberikan dasar pendidikan barat, namun ia kemudian melanjutkan pendidikan agamanya melalui kursus yang diajarkan oleh para ulama yang memperkaya perspektif Islamnya. Jadi kedalaman Islam itu dari dia. Nah, terus di masa awal karirnya Muhammad Natsir ini terlibat aktif dalam organisasi Partai Islam Indonesia atau disebut dengan PII. Dan kemudian bergabunglah nih dia dengan Masyumi. Nah, biasa Bu Mario kan sering membahas Masyumi tuh. Gitu. Maksi zaman apa aja? Maksi nggak boleh main apa ya? Di mana ya? Tolong dikondisikan. Maksi. Sebagai pemimpin dan tokoh sentral di Masyumi. Natsir mempromosikan pemikiran politik Islam itu yang moderat dan inklusif, yang dianggapnya dapat memperkuat kemerdekaan dan kemajuan bangsa di kancah agama itu. Oke. Oke, untuk Maksi ya, selanjutnya ya Maksi ya. Kamu tahu-tahu ya Maksi. Selanjutnya ada kedua Maksi. Apa tuh? Di sini kan apa namanya, Muhammad Natsir juga membahas Masyumi ya. Ya. Jadi gimana histori tentang pemimpin Masyumi? Ada masih Namanya ya. ya. Ya, pemimpin Masyumi sebagai pemimpin Masyumi, Natsir dikenal atas dedikasinya dalam memperjuangkan peran Islam dalam politik Indonesia. Baginya Islam bukan hanya agama, tetapi juga panduan moral untuk memperkuat etika dan integritas dalam menjalankan pemerintahan. Dalam kepemimpinannya, Natsir menekankan bahwa persatuan dan integrasi bangsa adalah prioritas, terutama dalam konteks mempertahankan kemerdekaan dan mengembangkan kesejahteraan rakyat. Melalui pandangan ini, ia mencoba menjembatani nilai-nilai agama dengan cita nasionalisme untuk memperkuat identitas Indonesia yang bersatu. Dua. Sudah, dong. Pendek. Itu aja. Nggak ada lagi tambahan. Nggak ada. Ini selanjutnya ini. Ya, belum. Coba sini saya tanya. Pada. Ini penanya nih. Bentar, guys. Coba guys. Ntar ya Bu Mario.
apa sih mosi integral dan integrasi bangsa menurut Muhammad Nasir? Jadi ya guys, mosi integral dan integrasi bangsa. Pada tahun 1945 tentunya Muhammad Nasir mengajukan mosi integral kepada Dewan Perwakilan Rakyat Sementara atau DPRS. Bentar saya mau nanya. Berarti itu pas lagi eranya ini ya, apa namanya, Indonesia sedang berperang dengan Baru merdeka kan tahun baru merdeka. 1950. 45. 10 Oh ini iya. mari bacana 10. Jadi mosi ini mengusulkan penghapusan sistem negara federal dan pengembalian KNKRI yang akhirnya berhasil mengintegrasikan seluruh wilayah Indonesia ke dalam satu negara kesatuan. Latar belakang mosi integral yaitu nih, dengerin nih pada nih. Iya, apa tuh? Federalisasi yang dibentuk oleh Belanda dianggap mengancam integrasi bangsa. Melalui mosi integral, Nasir menentang upaya Belanda memperjuangkan satu negara Indonesia. Selanjutnya, implementasi dan dampak mosi integral. Mosi ini didukung oleh berbagai pihak dan menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia. Implementasi mosi ini memberikan landasan bagi pembentukan NKRI yang lebih solid dan terintegrasi. Jelas? Jelas. Selanjutnya, Januar. Apa itu? Di sini tuh ada dampak dan relevansi mosi dan tantangan yang dihadapi Muhammad Nasir. Oke guys, sekarang kita lanjut dulu guys. Lagi, jangan di Maaf ya. Gimana? Tadi kamu nanya apa? Dampak dan relevansi. Bukan. Enggak, itu berarti Oh, iya, betul. Ya kemarin di sini saya akan menjelaskan dampak dan relevansi mosi integral. Kontribusi Nasir melalui mosi integral membawa perubahan besar dalam struktur pemerintahan dan integrasi nasional. Di era modern ini, mosi ini tetap relevan sebagai simbol perjuangan untuk mempertahankan kesatuan bangsa dalam menghadapi tantangan perpecahan pada dunia ini, pada negara ini maksudnya. Bener apa? Iya benar-benar. Ya lanjut. Selanjutnya saya nanya ke Maxi kali ya. Boleh. Bukan lagi mah. Saya dulu mau nanya apa? Kan pasti setiap tokoh punya tantangannya masing-masing nih. Jadi gua mau nanya, tantangan yang dihadapi Muhammad Nasir itu apa sih? Ini ya dalam memperjuangkan mosi integral menurut Muhammad Nasir, berbagai tantangan baik dari pihak Belanda maupun dalam negeri, kontroversi terkait pandangan politik dan keislamannya sering menjadi hambatan dalam upayanya memajukan integrasi bangsa. Nah, ini lagi nih Tentu. warisan politik Muhammad Nasir apa? Oh boleh. Coba ceritain next. Ada apa aja Max? Ada apa itu warisan dari Muhammad Nasir tadi ya? Warisannya Muhammad Nasir dalam politik Indonesia terus diakui sebagai upaya penting dalam memajukan bangsa. Pandangannya tentang kebangsaan dan politik Islam memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya untuk memperjuangkan persatuan nasional. Udah, gitu aja sih. Udah gitu aja. Oh. Tahu. Tapi ya lagi gua cari dulu nih. Kita ditanya aja nih. Oh ini terakhir warisan Muhammad Nasir ya? Betul. Bentar ya guys. Nih Januar, itu masih belum selesai ceritanya tuh. Ya. Kira-kira warisan politik yang sudah ditinggalkan oleh Nasir itu apa aja Januar? Apa tuh tadi? Warisan Warisan- politik. Yang? Nah dengerin apa gimana? Udah ya maaf tadi lagi nggak fokus saya. Coba bacain warisan politik Nasir itu ada apa aja? Warisan Politik Nasir. Jadi warisan politik Nasir itu terutama melalui mosi integral ya, menjadi teladan bagi bagaimana pemimpin bangsa dapat mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah tuh guys. Jadi lebih mementingkan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Kepentingan publik guys. Dan perjuangannya itu memberikan pesan kuat tentang pentingnya integrasi bangsa dan nilai-nilai yang ia pegang tetap menjadi prinsip dasar dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Indonesia. Itu aja sih ya. Bagus banget ya. Mau lanjutin lagi nggak Kem? Apaan? Itu Lanjutin deh, ya.
Coba apa Lagi ya, ya? lanjutin. Kurang itu mah kayaknya masih tadi. Ya, dengan demikian perjuangan Nasir tidak ada hanya berakhir dengan disahkannya masih integral, tetapi juga memberikan fondasi bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan persatuan dan identitas nasional. Di tengah keberagaman budaya, agama, dan pandangan politik, pemikiran Nasir menjadi pengingat akan pentingnya menjunjung tinggi kesatuan demi mencapai kemakmuran dan kedamaian yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah jangan gitu aja kayak. Kita bahas apa? Udah habis ya mah. Ya, masih ada bisa ada. Apa lagi ya kira-kira ya? Roman banyak ah. 5 menit lagi. Masih lama Pi? Masih lama, baru 10 menit. Kita bentar Pi ya. Sip. Kita di kameramenin nama Bu Muhammad. Lutfi Bu. Muhammad Lutfi Atalasya. Boy, boleh lihat mukanya dong. Ini kameramen. Ya, itu dia. Nah, ini guys. Tangannya aja, Bu. Tuh. Jadi apa lagi ya? Oh iya, ngomong-ngomong Muhammad Nasir, Apa tuh? dia lahir pas kapan tadi? Tahun apa namanya? Tahun 1000 bentar. Gila gue lupa. 908. Pahlawan revolusi itu jatuhnya ya? Iya, tadi ngomong revolusi. Nah, berarti wafatnya sekitar tahun berapa? Masih 1000-an atau 2000-an tuh? Di sini sih belum ada kita ya, coba kita cari dulu sebentar ya. Mau nanti Wafatnya kan berarti kan dia termasuk pahlawan revolusi, salah satu tokoh yang kita ambil buat kita bikin karya ilmiah. Oh, jadi Muhammad Nasir itu wafat pada 6 Februari 1993 di Jakarta. Oh, berarti awal-awal Gen Z lahir ya? Kalau Gen Z, Apanya? apa namanya? Kalau yang ini milenial ya? Milenial kali. Ya, Milenial ya? Hmm. Iya, kalau milenial Bung, gimana sih Bung? Gimana sih Bung? Muhammad Nasir juga pernah ini nih, jadi presiden Liga Muslim Dunia. Bu, Jadi presiden. Iya, Menjadi presiden. keren. presiden Liga Muslim. Oh, Semoga katanya itu. tahu gue juga ini. Sama jadinya nih dia. Apaan guys? Coba kira-kira guys. Apaan coba? Kira-kira dia pernah jadi apa? Tebak-tebak. Tebak. Ya, Oh ini dia pernah jadi ketua Dewan Masjid. DKM atau DKM. Dia DKM mah Dewan Kemampuan Masjid, ini mah ketua Dewan Masjid Bung. Gimana sih Bung? Kita lihat nih. Dia wafat di mana ya? Dikubur di mana? Muhammad Nasir. Ya, di kota apa masih Jakarta sih? Sebentar Bung. Ya, di Jakarta. Sebentar ya guys, nge-buat ini guys. Macam mana Oke, guys? Gue batang dulu wifi-nya. Ya, pokoknya jauh. Oh, udah denger ini Apa tuh? makamnya Muhammad Nasir. Kalibata ya pasti. Lah emang kali batal? Makam pahlawan dong. Salah Bung. Itu di mana dia? Ternyata Ternyata TPU di Payung. si apa namanya Muhammad Nasir nih guys, ini dimakamin di taman makam Karet Bipak, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tanah Abang. Oh, Tanah Abang. Berarti masih Pasar, Jakarta. pasar. Iya, Keren pasar. pasar. Yang Keren buat pasar lebaran itu doang. mah. Kan ada pasar doang. Kata baru kali. Ya, kayaknya Baru baru. nggak. Oh, Iya. iya berarti ya. Berarti lagi soalnya kita lagi puasa itu jadi nggak fokus lihat makan. Iya kayaknya. Iya kan biasanya kan lebaran mau. Ini juga ini makamnya makam biasa aja, nggak ada kayak apa namanya orang-orang yang besar. gitu. Berarti makam yang Kayak khusus pahlawan. kayak di Iya, kotak biasa. gitu. Sederhana. Oh, kayak TPU biasa gitu. Iya. Apar. Jadi kayak Iya, kayak gini emang nih udah. guys. Sebentar guys. Udah hati banget. Dia mau Nasir gak murah. Makan yuk. Tinggalin aja. Ini guys. Jadi makamnya kayak gini guys. Nah, coba tuh. Kelihatan ya kameramen kita, Bung? Kelihatan nggak, Bung? Kelihatan, deketin. Oh, ya. Di sini guys. Jadi kayak gitu makamnya. Nah, Indonesia. sederhana ya. Sederhana. Kayak nama rumah makan Padang. Paham dong. Sabar. Apa dia? Yang terakhir guys.
Apa Gue tuh mau nanya ya? nih, gue mau nanya nih sama si siapa namanya ini Januar. lagi itu. Apa lagi Jadi tuh? kan yang namanya kita cerita-cerita begini, podcast begini kan ada pasti ada kesimpulan ya. Ya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari sebuah cerita yang telah kita ini. Coba dah kalau kata lu kesimpulannya apa nih kita? Kesimpulannya yang telah kita podcastin, yang telah kita bikin karya Kesimpulan Muhammad Nasir bukan ya, kesimpulan kita lah lagi. iya, kesimpulan kita ini Mas. Tahu yang Iya, buat apa? kesimpulan Muhammad Nasir itu, Muhammad Nasir adalah sesosok yang memiliki peran penting dalam sejarah politik Indonesia, Nah, terutama dalam usahanya menjaga persatuan bangsa melalui konsep negara kesatuan Republik Indonesia NKRI itu ya. Nah, Muhammad Nasir ini bukan hanya seorang Emang sih pemimpin berarti- politik, tetapi juga seorang pemikir Islam yang berpengaruh Oh, dengan iya. keyakinan bahwa agama dapat menjadi landasan yang kokoh dalam membentuk nah. etika dan integrasi bangsa para pemimpin. Hmm. Boleh lanjut kali sama Maksi. Ya, Boleh kali ya Mas Maksi. lanjutin sama saya. Pemikirannya mengenai integrasi bangsa menjadi sumbangsi besar. Terlebih melalui mosi integral yang diajukan pada tahun 1950. Mosi integral ini adalah titik balik penting yang mengakhiri. Pelan-pelan Maksi, gue juga gak mudeng kan. Ya udah, ini. Mosi integral ini adalah titik balik terpenting yang mengakhiri federalisasi yang diwariskan oleh kolonial Belanda, serta membawa Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Wah, keren banget. Iya, jadi dia membentuk negara kesatuan juga. Satu dan tidak terbelah. Oh iya, ini ya. Kalau misalnya apa tuh namanya? Kan kita udah menceritakan Muhammad Nasir nih. Nah, Berarti ada dong ya kalau misalnya yang dapat kita teladani dari situ. pasti itu belakangan lah. Kan kita selesai nih. Oh iya. Gimana Mas kameramen? Udah 15 menit lebih nih. Oh siap-siap. Sekarang biar saya kasih ini ya penutupan sekalian hal yang bisa diteladani dari seorang Muhammad Nasir. Jadi Muhammad Nasir adalah tokoh pahlawan nasional ya kan, yang kita tahu juga. Yang penting dalam sejarah Indonesia. Kita juga sebagai peserta didik bisa meladaninya karena beliau selalu memerintahkan untuk berbuat kebaikan. Ya itu ya kan? bagus tuh, cocok buat kita. Dia juga seorang pemimpin yang dapat dilihat perannya sebagai pembina, pengelola Sama tadi tuh, yang memajukan dan menggerakkan suatu organisasi dengan keahliannya. sama Apalagi, tadi Mam? tuh. Apaan tuh? Kan dia kuburannya sederhana banget tuh. Berarti orang udah itu. Nah itu benar tuh guys. Nah Itu berarti juga dia benar, tuh berarti punya guys. ini ya, punya jiwa yang kepemimpinan yang tinggi. Nah, tuh Terus dia sikap yang dermawan, baik hati, selalu tolong menolong sesama warga masyarakat. ya, jadi guys dia tuh sebagaimana kayak pahlawan-pahlawan revolusi yang udah pada wafat, jadi dia tuh orangnya sama kayak rendah hati, juga jiwanya kepemimpinannya tinggi, dan dalam organisasi juga dia berperan penting. Tentang juga. Jadi guys, selesai sudah podcast kita pada hari ini. Ini Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys. udah hampir berak. Udah nih. Dah. Sip. Kan gitu boleh nih kayak gitu. Boleh.